Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan lagi bahwa selama pembelajaran lewat daring, media pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran sosiologi akan lebih bervariasi, seperti tatap muka lewat Google Meet, belajar lewat Google Classroom, dan berbagai media pembelajaran lain yang mendukung. Selamat belajar Ibu ucapkan untuk kalian. Semoga dalam segala keterbatasan masih ada sedikit ilmu yang tersampaikan. Jangan lupa absen. Gelap. Kita nyalakan lampu dulu ya. Nah, karena udah terang, jadi kita bisa mulai belajar sekarang. Sebelumnya, Ibu mau ingatkan lagi, siapa yang belum ambil LKS, silakan ambil LKS-nya dulu. Nanti maksudnya setelah pembelajaran ini, kalian pergi ke sekolah, yang belum ambil LKS, tolong ambil LKS-nya. Jangan sampai kalian belajar di rumah tanpa sumber belajarnya. Oke? Nah, yang akan kita bahas pada bab 1 kali ini adalah mengenai perubahan sosial. Nah, kita beranjak dari pengertian perubahan sosial menurut beberapa ahli, bisa kalian lihat di LKS kalian. Kemudian Ibu singkat di sini menjadi 2 pengertian ahli yang Ibu ambil. Salah satunya pengertian dari Bapak Sosiologi yaitu Sela Sumarjan, yaitu perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada berbagai lembaga masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, menurut Gilin, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, kependudukan, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Nah, setelah Ibu simpulkan, perubahan sosial merupakan peralihan kondisi yang mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat luas, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ibu harap kalian sampai sini paham. Selanjutnya akan kita lanjutkan lagi yang kedua. Selanjutnya, ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan cepat maupun lambat. Lambat itu perubahan yang kalian alami, misalnya pergantian presiden. Nah, 5 tahun lagi kalian baru mengalami pergantian presiden lagi. Nah, kemudian perubahan cepat seperti aksi protes orang-orang yang minta dinaikkan gajinya karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ketika setelah itu dinaikkan, berarti terjadi perubahan cepat di sana karena ada yang namanya pemberontakan. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lain. Contoh, dulu pada saat orang belum mengenal TV, maka tidak ada yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, setelah ada yang namanya TV, apa yang pantas dan tidak pantas di TV harus difilter dulu oleh Komisi Perlindungan Indonesia. Pada hakikatnya fungsinya itu untuk memfilter apa yang patut ditampilkan dan tidak ditampilkan. Nah, jadi ketika masyarakatnya berubah menjadi nonton TV, lembaganya juga harus berubah. Sama seperti penggunaan media sosial. Ketika media sosial sudah marak, hampir setiap orang memiliki yang namanya media sosial, maka harus ada yang namanya undang-undang yang mengatur apa yang terjadi di media sosial, yaitu UU ITE. Nah, yang ketiga, perubahan cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. Nah, misalnya orang-orang pada 10 tahun yang lalu, orang-orang masih pakai motor dengan helm kerupuk kalau kalian tahu. Nah, helm itu digunakan setiap orang yang naik motor, baik dia yang bawa motor atau dia yang digonceng. Tapi setelah terjadinya banyak kecelakaan yang menyebabkan gegar otak dan berbagai kehilangan gangguan fungsi otak lainnya, sehingga menyebabkan orang itu sakit karena otak itu sebagai pusat kendali tubuh tapi otaknya bermasalah sehingga menyebabkan gangguan keberlangsungan hidupnya, maka kebijakan itu diambil. Nah, karena kebijakan itu diambil tadi, apa semua orang langsung pakai helm standar keesokan harinya? Nah, jawabannya tidak. Setiap orang butuh waktu untuk memahami dan melakukan perubahan dalam hidupnya. Nah, sama kayak helm standar tadi. Keesokan harinya, lusa, bahkan 2 bulan setelahnya, masih banyak orang yang pakai helm kerupuk tadi. Nah, setelah itu dilakukan razia untuk memberitahu lagi, mengingatkan lagi ke masyarakat bahwa helm itu sudah tidak layak pakai. Nah, jadi masyarakat yang tadi masih ngeyel pakai helm standar dianggap suatu fenomena disorganisasi atau perpecahan antara orang-orang yang mau ngikutin langsung sama orang yang masih mau, oh saya nggak apa-apa kok pakai helm ini. Nah, terjadi perpecahan. Tapi lama-kelamaan orang mengerti alasannya. Nah, jadi tidak serta-merta orang langsung menerima dan langsung berubah, tapi perlu waktu. Sehingga banyak sekali perubahan-perubahan itu yang mengalami perpecahan dulu atau mengalami pemberontakan dulu dari orang yang tidak ingin berubah. Tapi ujung-ujungnya ketika perubahan itu baik, maka akan diterima juga ujung-ujungnya oleh masyarakat. Yang keempat, perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual, karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat. Nah, jadi ketika yang namanya bidang kebendaan berubah,
maka tidak menutup kemungkinan bidang spiritual juga berubah. Contoh misalnya, bidang kebendaan semakin modern. Orang-orang semakin tadinya nonton TV, sekarang nonton YouTube. Nah, begitu juga spiritual. Tadinya orang-orang kalau mau dengar ceramah harus turun dulu subuh-subuh. Jika orang mau belajar sesuatu, tadi dia harus turun dari rumah, kemudian yang tidak kendaraan mungkin tidak bisa pergi. Kemudian yang tidak pakai motor tadi bergantung sama siapa, kalau tidak tumpangan tidak jadi pergi. Nah, tapi dengan adanya perubahan kebendaan tadi, kebutuhan spiritual orang juga terbantu. Nah, orang-orang bisa dengar yang namanya ceramah lewat TV. Nah, setelah lewat TV, sekarang makin modern lagi. Orang-orang bisa dengar ceramah lewat YouTube. Nah, jadi kapanpun kalian tinggal setel. Jadi ketika perubahan kebendaan terjadi semakin modern, maka bidang spiritual juga tidak menutup kemungkinan untuk berubah. Nah, asal berubahnya dalam hal yang positif, kalian bisa terima itu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Nah, faktornya ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Bisa lihat di bukunya. Nah, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam atau dari dalam diri orang-orang atau masyarakat yang berubah. Perubahan penduduk terjadi, maka akan terjadi juga perubahan yang lain. Contohnya, misalnya orang-orang pada mikir bahwa di kota, misalnya di kota Jakarta, merupakan tempat yang paling nyaman untuk mencari pekerjaan. Nah, sehingga orang-orang banyak pindah ke Jakarta. Nah, setelah pindah ke Jakarta, ternyata Jakarta semakin ramai. Nah, tidak menyangka makin ke sini, orang-orang yang tadinya dari kampung yang bertujuan untuk bekerja, mereka malah tidak ada pekerjaan karena mereka main pergi ke kota tanpa ada keahlian apapun. Terjadi perubahan-perubahan karena orang-orang yang pergi ke kota ini, seperti kota menjadi ramai, kota menjadi banyak sampah. Kemudian orang-orang yang tidak berprofesi tadi berubah, yang tadinya tujuannya mau mencari pekerjaan ke kota menjadi orang-orang yang melakukan kriminalitas. Nah, boleh saja kalau kalian mau pergi ke kota, boleh saja orang dari desa mau pergi ke kota, asal jelas tujuannya, jelas keahliannya apa, minatnya apa. Ketika orang tidak punya keahlian sama sekali mau pindah, maka hal itu akan membahayakan bagi kota yang ditujunya tadi. Nah, yang kedua, faktor internalnya ada yang namanya inovasi. Nah, inovasi ini bisa kalian lihat di buku kalian, adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru. Nah, jadi sesuatu yang baru muncul di depan mata kalian namanya inovasi. Nah, inovasi ini terbagi menjadi dua, ada yang namanya discovery, ada yang namanya invention. Nah, kita bahas dulu discovery. Nah, discovery ini merupakan penemuan manusia, inovasi tadi, penemuan tapi sebenarnya yang sudah ada namun orang belum tahu banyak. Contoh, waktu itu Pluto yang baru diketahui bukan planet, atau penemuan benua Amerika. Nah, jadi perubahan itu sebenarnya sudah ada, hal itu sudah ada maksud ibu, tapi baru diketahui oleh masyarakat. Kemudian invention, ini merupakan penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Contohnya dulu alat transportasi orang hanya berupa hewan, seperti unta atau kuda, itu jadikan alat transportasi. Temukanlah sesuatu yang belum ada tadi, yang semakin canggih, nah tapi tujuannya sama untuk orang berpergian, seperti mobil, motor. Jadi baru hasil pikiran manusia tadi yang tadinya belum ada menjadi ada karena yang namanya invensi. Lanjut, konflik, yaitu pertentangan antara kedua belah pihak yang saling ingin memenangkan tujuannya masing-masing. Contoh, konflik etnis. Nah, konflik etnis ini membuat orang-orang membela etnisnya masing-masing, sehingga punya prinsip-prinsip yang seperti misalnya dua etnis yang pernah bertengkar beberapa puluh tahun yang lalu, kemudian masing-masing dari generasi penerus ini tidak ingin melanjutkan hubungan, telah perubahan dalam masyarakat. Oh, jadi itu sebagai stereotip. Kalau kita udah belajar, kita udah belajar waktu itu, stereotip atau buruk sangka. Jadi setiap orang yang memiliki suku ini dianggap garang. Orang yang memiliki suku ini dianggap anarkis. Nah, ketika orang dianggap, jadi orang jauh-jauh, nggak usah berkawan sama suku itu. Jadi konflik yang dialami oleh orang zaman dulu itu berpengaruh besar bahkan sampai sekarang ke generasi selanjutnya. Bahkan sampai anak cucunya, saya tidak mau nikah sama orang ini, orang itu. Nah, karena tadi penanaman atau doktrin yang diajarkan oleh keluarganya. Jadi perubahan itu juga bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sampai kita meninggal karena konflik yang terjadi. Selanjutnya ada revolusi dan pemberontakan. Nah, ini perubahan cepat namanya kalau revolusi. Ingin menurunkan presiden dengan cara melakukan pemberontakan,
melakukan aksi istilahnya. Nah, ini merupakan faktor-faktor internal dari perubahan sosial. Kemudian kita lanjut faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar atau faktor yang tidak direncanakan. Yang pertama, ada yang namanya lingkungan alam atau faktor bencana. Bencana yang menimpa suatu wilayah akan menyebabkan perubahan-perubahan bagi masyarakat. Nah, misalnya masyarakat baru mengalami yang namanya banjir besar. Ternyata mereka baru tahu bahwa tempat mereka tidak layak huni lagi karena banjirnya mungkin sudah sedada, bahkan mungkin ada orang yang sampai setinggi dirinya sendiri banjirnya sehingga tidak bisa dipaksakan untuk tetap tinggal di sana. Nah, jadi mereka ramai-ramai berusaha mencari tempat tinggal baru yang lebih layak lagi daripada sebelumnya. Yang kedua adalah peperangan. Nah, peperangan ini dianggap sebagai faktor eksternal dari perubahan sosial karena dengan adanya peperangan juga banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Selain masyarakat menjadi sengsara, mungkin moyang-moyang kita dulu susah hidupnya, tapi juga ada dampak positifnya, yaitu ketika orang-orang Belanda menetap di Indonesia, mereka mendirikan sekolah. Nah, ketika mereka mendirikan sekolah, maka orang-orang Indonesia yang keturunan bangsawan bisa sekolah. Walaupun butuh proses yang lama, mereka bisa sharing atau berbagi ilmu dengan orang-orang biasa. Nah, tapi intinya pendidikan masuk ke Indonesia karena adanya perang tadi. Nah, kemudian dengan itu lahirlah generasi-generasi yang pandai membaca, suka menulis, mempunyai karya seni yang tinggi, manusia-manusia yang mempunyai intelektual tinggi di Indonesia. Faktor eksternal yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan lain. Nah, dahulu masyarakat kerap memakai baju tradisional atau baju adat daerah masing-masing. Nah, ini dianggap eksternal karena tidak direncanakan. Nah, tidak ada yang mau perubahan busana, misalnya tidak ada yang mau perubahan sikap orang Indonesia ngikut orang Barat, tapi terjadi dengan sendirinya karena misalnya film-film Barat mulai kita tonton, kemudian orang-orang Indonesia pulang pergi ke luar negeri. Nah, ambil budayanya tanpa difilter lagi. Pengaruh kebudayaan lain ada yang baik, ada pula yang buruk. Nah, makanya sudah Ibu bilang berulang kali bahwa kalian harus tetap filter. Semakin kalian dewasa, kalian semakin bisa untuk memfilter apa yang harus kalian lakukan dan apa yang tidak, apa yang bisa kalian serap sebagai nilai-nilai kehidupan, apa yang harus kalian tinggalkan. Sampai di sini Ibu harap kalian paham. Ibu ucapkan sekali lagi, jika tidak paham silakan cek personal Ibu di jam-jam operasional juga apa yang kalian tidak paham sehingga kalian tidak merasa bahwa belajar seperti ini merupakan hambatan. Ibu harap kalian menonton video ini sampai habis. Ibu akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.